Wa qalu lan tamasanan naru illa ayyama ma'dudat. Orang Yahudi itu berani mengatakan, kami lan tamasanan naru, kami tidak akan disentuh api neraka. Artinya kami tidak akan masuk neraka. Lan tamasanan naru illa ayyaman dudat, kecuali hanya beberapa hari, hanya seminggu. Sebab orang Yahudi itu punya pengertian bahwa dia itu berbuat dosa 1000 tahun hanya akan masuk neraka sehari. Sehingga kalau 7000 tahun dia berbuat dosa 70 tahun, dia toh akan merasa mereka itu hanya akan dihukum masuk neraka hanya 7 hari. Nah gitu. Itu mereka itu punya peran seperti itu. Makanya dia mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari, yaitu 7 hari, karena mereka berpendirian bahwa dunia ini umurnya hanya 7000 tahun. Jadi kalau kita hidup di dunia 1000 tahun banyak dosa, ya paling banter masuk neraka sehari ya. Kalau 7000 tahun ya berarti nanti masuk hanya beberapa hari, yaitu seminggu itu pendapat mereka. Lah Allah tahu itu. Orang Yahudi kok ngomong seperti itu gimana ini? Orang Yahudi kalau omongnya seperti itu bagaimana itu? Makanya Allah memerintahkan Muhammad, kul katakan ya Muhammad, atakhottum indallahi ada. Apa kamu sudah mengikat janji, kontrak janji kepada Allah? Bahwa kamu itu sudah bersepakat dengan Allah? Bahwa kamu itu hanya akan masuk neraka 7 hari? Fala yuhlifallahu ada, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Benar, apa kamu sudah berjanji, membuat perjanjian dengan Allah bahwa kamu nanti hanya dimasukkan ke neraka 1 minggu dan Allah tidak akan memperoleh janji seperti itu? Apa sudah benar begitu? Nah. Antakuluna alallahi mala ta'lamun, atau kamu itu hanya mengatakan kata-kata mengatakan kata-kata bohong terhadap Allah. Mengatakan kata-kata yang kamu sendiri tidak tahu. Berkata kepada Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Atau kamu itu bohong pada Allah. Kok berani mengatakan seperti itu? Masuk neraka hanya 7 hari. Nah, kalau begitu kamu itu berarti mengatakan pada Allah sesuatu yang sebenarnya kamu itu tidak tahu. Masa kamu sudah bisa menentukan masuk neraka hanya 7 hari? Bala mangkasaba sayatan wa khatat bi khati'atuhu fa ulaika ashabunar hum fiha khalidun. Tidak. Artinya membantah itu bahwa Yahudi akan masuk neraka hanya 7 hari tadi. Bala, enggak benar itu. Yang benar, mangkasaba sayatan, maka barang siapa yang berbuat kejelekan wa khatat bihi khati'atuhu, dan perbuatan kejeleknya itu sudah meliputi, artinya selama hidupnya selalu berbuat jahat, selalu berbuat jelek. Nah, faulaika ashabunar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu adalah masuk neraka selama-lamanya. Lah, yang dimaksud kalau kaitan dengan zaman sekarang ya. Kalau orang yang berbuat kejahatan, hidupnya hanya berbuat jahat terus, carinya rezeki dengan cara mencopet, merampok, mencuri, dan sebagainya, mencuri sepeda motor, habis uangnya untuk poya-poya, garong lagi, ngerampok lagi, lalu akhirnya ketangkap polisi, dihukum, keluarga dikeluarkan, ngulangi lagi, tembak lagi, mati. Lah, orang seperti ini namanya orang yang sudah berbuat kasabasayatan wa khatat bihi khati'atuhu. Orang berbuat kejelekan yang kejelekannya itu sudah meliputi, kesalahannya sudah meliputi, semua kehidupan itu hanya berbuat jahat terus. Nah, orang seperti itu kalau akhirnya mati dan tidak bertobat sebelum mati itu, faulaika ashabunar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Sedang orang yang walladzina amanu, sedang orang-orang yang beriman,
Iman sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu iman pada Allah, pada malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada Rasul, pada hari akhir dan takdir. Iman pada 6 itu orang yang imannya seperti itu. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh, berbuat baik, yaitu mengamalkan perintah Allah yang ada di Quran. Semua perintahnya dijalankan, semua larangannya dijauh, berbuat seperti itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itu namanya orang itu berbuat amal soleh. Berbuat amal soleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu, orang yang beramal soleh itu, oleh Allah dijanjikan besok akan masuk surga. Loh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu akan dijanjikan masuk surga. Hum fiha khalidun. Lah, orang soleh itu akan masuk surga, dan besok di surga itu mereka itu akan kekal abadi, tidak akan keluar lagi dari surga kalau sudah masuk surga. Nah, jadi kalau sudah masuk surga sudah terus tidak akan keluar, kecuali ya iman, ya Islam, percaya, tapi ya masih berbuat maksiat. Lah itu nanti masih juga mengalami masuk ke neraka bersama orang kafir sama orang munafik, tapi dalam batas tertentu. Nanti kalau sudah selesai dosanya dibersihkan di neraka, lah atas kehendak Allah, orang yang macam itu nanti dipindah tempatnya ke surga. Hanya orang macam ini kalau ke surga nanti masih lain dengan orang yang lain. Karena apa? Dia ada tulisan di tubuhnya itu apa? Mantan jahanam. Wah, ngeri kan? Mantan jahanam. Lalu mereka protes pada, ya Allah, saya ini sudah penghuni surga, mengapa saya kok masih lain dengan yang lain? Warna saya masih hitam, ada tulisan mantan jahanam. Saya mau, ya Allah, rubahlah keadaan saya seperti ini, supaya saya sama-sama keadaannya seperti orang di surga. Tidak ada tulisan mantan jahanam. Warna saya jangan hitam seperti ini. Ya seperti orang-orang yang wajahnya bersinar, seperti orang di surga itu. Lah, Allah akhirnya ya mengabulkan permintaannya. Sudah statusnya sama orang penghuni surga, lalu dirubahlah keadaannya seperti itu, sehingga keadaan seperti orang-orang penghuni surga yang lain. Itulah besok yang akan terjadi di surga itu. Bahkan nanti kita juga akan tahu bahwa nanti antara surga dan neraka itu berbatasan dekat, di mana orang surga bisa melihat keadaan orang neraka. Diceritakan nanti kalau kita bicara di surat Al-A'raf itu menjelaskan orang surga itu satu sama lain mengajak, ayo kita lihat teman kita kok belum masuk sini, si A si B itu, apa masuk sana? Sudah naik di antara batas di antara surga dan neraka. Woi, si A si B, kamu kok masih situ? Ya, loh kamu bagaimana? Di situ sudah dapat baik. Ya, aku sudah dapat enak sini, dapat tempat baik, minuman baik dan sebagainya, minumannya enak sebagainya. Lalu yang di neraka ngomongkan, mbok saya dikasih makanan dan minuman yang kamu makan itu, saya sih tidak ada minuman, adanya hanya nanah dan sebagainya. Wah, ngeri kami itu. Wah, apa jawaban orang-orang di surga itu? Maaf ya, ini memang aku telah dapat minuman enak, makan enak, hanya saja ini sudah diberi batasan. Ini khusus kami, ini tidak boleh diberikan pada kamu, ini haram untuk kamu. Jadi maaf saja, walaupun dulu kita bersahabat baik di dunia, tapi posisinya sekarang kok sudah begini, ini tidak bisa dirubah. Jadi Anda kalau mohon untuk kami memberikan minuman makanan dari surga padamu, itu tidak dibolehkan oleh Allah, sebab ini sudah dinyatakan haram bagi. Itulah para pemirsa, keadaan besok di akhirat itu seperti itu ya. Tadi banyak yang diceritakan tentang orang-orang yang mengingkari Allah itu masuk neraka, dan berikutnya disampaikan keadaan orang yang beriman yang beramal soleh. Lalu saya jejerkan tadi surga dan neraka keadaan seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita melalui pengajian ini mengetahui firman Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, kita hayati dan kita amalkan. Insya Allah kita ini tergolong orang-orang yang iman, yang beramal soleh, dan nanti dijatah oleh Allah kita itu sebagai penghuni surga, khalidina fiha, yang kita semua itu akan kekal abadi di surga. Amin ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim.